Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu kembali dengan Departemen Marturia Sinode GKJTU. Masih bersama dengan kami. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kemerdekaan. Nah, bertepatan dengan saat ini seluruh rakyat Indonesia sedang hingar-bingar menyambut kemerdekaan, merayakan kemerdekaan itu. Nah, untuk diskusi kali ini saya masih bersama dengan Pendeta Agris Mujiono, salah satu pendeta di GKJTU, untuk membahas tentang kemerdekaan, kan begitu ya. Semoga ini nanti juga bisa menjadi wawasan kita untuk mendiskusikan apakah kita saat ini benar-benar merdeka, kan begitu ya. Nah, menurut Mas Agris, merdeka, kira-kira ketika berpikir tentang merdeka itu, apa yang tergambarkan dengan situasi merdeka itu sendiri sebenarnya? Ya, kalau kita bicara merdeka, tentu kalau dalam ranah mindset itu ya, pemikiran, ya, tentu adalah situasi yang dimana dia hidup tidak di dalam atau di bawah kekuasaan bangsa lain, atau di dalam kekuasaan kelompok lain. Ya. Itu adalah sebuah kemerdekaan, ya, gitu ya. Nah, cuma memang kalau kita bicara merdeka itu juga muncul pertanyaan, gitu kan. Sekarang aja kita merdeka, itu 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Tentu secara diakui atau tidak, banyak orang bertanya, bahkan sudah muncul ini di medsos dan di itu kan, benarkah Indonesia merdeka, gitu kan. Selalu muncul pertanyaan itu. Nah, kalau itu tentu kita akan bicara masalah definisi, kan akhirnya. Berarti jangan-jangan definisi saya mengatakan merdeka dengan orang yang mengatakan belum merdeka, definisi kemerdekaan itu beda. Nah, itu masalahnya di situ tentunya. Nah, dengan kemerdekaan Indonesia ya, bangsa Indonesia yang sudah dicapai ini kan sekarang, kalau melihat ya, kalau dulu kan para pahlawan, pejuang itu berjuang untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan. Betul. Dari penindasan kolonial dan lain sebagainya, kan seperti itu yang terjadi. Nah, sekarang yang kita lihat ya, kita lihat apakah bentuk-bentuk penindasan, kemudian penindasan yang terjadi itu masih juga berlangsung. Secara fisik memang dulu Indonesia di bawah penjajahan bangsa asing. Itulah yang diperjuangkan para pahlawan nasional kita, pada pahlawan kemerdekaan tentunya, begitu ya. Lalu kalau kita bicara masalah kemerdekaan itu adalah sebuah penindasan atau kekuasaan di bawah bangsa lain, tidak hanya secara fisik. Banyak orang juga berpikir kalau Indonesia ini kadang-kadang secara baik bukan sosial tapi secara ekonomi misalnya, itu ada yang mengatakan kalau Indonesia ini belum merdeka secara ekonomi, masih tergantung dengan bangsa lain ini, gitu kan. Katanya ada yang seperti itu. Jadi ada juga yang mengatakan bukan hanya bangsa asing, tapi bahkan bangsanya sendiri menjajah dirinya sendiri, itu juga ada. Karena apa? Karena ada bangsa ini punya potensi yang luar biasa tapi hanya dijajah oleh segelintir kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi. Itu juga sebuah bentuk penjajahan yang diklaim beberapa orang di Indonesia ini. Nah, itu yang terjadi ya sekarang, yang bisa kita. Jadi kira-kira secara global nih ya, yang mempunyai kekuatan besar, yang membelenggu, menindas ya bangsa-bangsa ini, kira-kira kekuatan mana ini? Bagaimana ini ngomongnya ya? Saya harus hati-hati nih. Tapi kita harus akui bahwa Indonesia ini secara ekonomi dia tidak betul-betul bisa bebas menentukan kebijakan kalau kita lihat secara global, gitu ya. Ya misalnya lah rokok, kan? Kita ambil contoh rokok lah. Rokok ini, harga rokok, apakah memang kita yang menentukan, bangsa ini yang menentukan? Belum tentu, gitu kan. Kebijakan-kebijakan internasional itu sangat mempengaruhi, gitu kan. Apalagi kebijakan-kebijakan pemilik modal internasional itu. Gitu. Karena kita terhubung dengan yang lain. Terhubung dengan yang lain. Gitu. Masalah kemerdekaan ini ya,
Kalau tadi kita singgung kemerdekaan itu bebas dari penindasan, dari belenggu, dari intervensi, tidak tergantung pada kekuatan-kekuatan kan, seperti itu ya. Betul. Jadi kemerdekaan seperti itu. Apakah kemerdekaan itu juga bisa diartikan sebuah kebebasan kan? Dalam sampai titik definisi oke, itu kita bisa katakan itu. Jadi kemerdekaan itu adalah bebas dari penindasan. Itu saya setuju begitu. Ya. Jadi bebas itu kan artinya dia bebas menentukan dirinya sendiri, gitu ya, memilih bersikap sesuai dengan apa yang dirinya itu, begitu. Itu kebebasan kemerdekaan itu. Jadi kebebasan seperti apa dalam konsep untuk orang-orang yang merdeka ini, kebebasan yang seperti apa? Oke, kalau itu bebas itu selalu harus dikaitkan dengan pilihan seseorang. Tapi kadang-kadang manusia itu dengan pilihannya kan tidak konsekuen, gitu kan. Misalnya dia ingin menjadi orang merdeka, dia ingin memilih menjadi orang baik. Indonesia kan sudah menentukan merdeka itu untuk menuntun, memimpin, menentukan hidupnya sendiri sesuai dengan apa yang telah diputuskan pada tahun 45 itu, begitu ya. Cuma kadang-kadang kalau sudah memilih itu, dia mau melakukan apa pilihannya itu, yang menjadi pilihannya itu kadang-kadang diganggu oleh keinginan-keinginan lain. Nah, maka dari itu sebenarnya merdeka untuk memilih itu bukan berarti bebas seperti yang tanpa pilihan. Maksudnya begini, kalau sudah memilih merdeka, memilih menjadi bangsa yang plural, sudah akui itu, perjuangkan itu. Jangan sampai kamu mengingkari pilihan itu sehingga kamu terjatuh ke yang lain. Nah, ketika memilih untuk menjadi bangsa yang menghormati pluralitas, maka ada konsekuensi-konsekuensi. Nah, konsekuensi ini bisa dilihat orang sebagai belenggu baru. Nah, aturan-aturan yang ada, semua aturan ini jangan dilihat sebagai belenggu, tapi itu dilihatlah sebagai upaya perjuangan kemerdekaan. Jadi belenggu baru ini adalah jalan kemerdekaan, bukan penindasan, gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau merdeka bisa, tapi merdeka itu perlu aturan, perlu Jadi tata cara. kebebasan pun tidak kebebasan yang sebebas-bebasnya kan, gitu. Tetapi juga harus ada aturannya kan, begitu. Kalau melihat ya, kan euforia bulan Agustus itu biasa ya. Orang menyambut kemerdekaan itu dengan hingar-bingar, ada perayaan, kemudian juga ada yang lainnya, lomba-lomba dan lain sebagainya. Itu kan kebahagiaan ya. Ini menunjukkan benar-benar kelihatan orang yang merdeka ya, tanpa tekanan dan lain sebagainya. Dalam realita kehidupan, sebenarnya apakah Pak Pendeta Akris ini melihat kemerdekaan yang sejati itu sudah dimiliki oleh masyarakat kita ini? Sebagai bangsa Indonesia ya, menurut saya sudah. Indonesia ini sudah memiliki kemerdekaan itu. Contohnya, Indonesia sudah bisa menata bangsanya sendiri. Masyarakat sudah bisa menentukan penghidupannya sendiri. Cuma masalahnya, kemerdekaan yang dimiliki ini harus tetap diperjuangkan, gitu. Tadi seperti misalnya awal, ada ketidakadilan, misalnya ada penindasan, kemudian misalnya ada ketidaksetaraan gender dan lain sebagainya. Nah, bukankah itu juga bentuk orang-orang yang belum benar-benar merdeka kan, begitu? itu ancaman kemerdekaan. Itu bagian dari ancaman kemerdekaan. Maka kita yang sudah mendapat kemerdekaan itu ya harus berjuang melawan mereka itu, gitu ya. Jangan sampai penindasan itu terjadi lagi di Indonesia, walaupun itu bangsa sendiri, gitu kan. Kita sudah mendapat kemerdekaan, tapi jangan sampai kemerdekaan ini direbut oleh beberapa golongan oknum yang memang menghendaki untuk menjajah kembali. Gitu. Ya, kalau melihat situasi seperti itu ya, ada bagian kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya belum menikmati kemerdekaannya ya saat ini ya. Kira-kira gereja apa sih yang bisa dilakukan gereja ini? Tugas pokok gereja itu sebenarnya adalah mewartakan kabar sukacita, kan begitu. Itu sama aja sebenarnya. Tugas pokok gereja adalah mewartakan kemerdekaan itu bagi setiap orang. Bukan hanya kepada orang Kristen, gitu ya. Jadi kemerdekaan dan kekristenan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika gereja melihat ada orang yang masih
dalam kungkungan kemiskinan, masih dalam kungkungan kebodohan karena pendidikan tidak mendapat dengan layak. Sebagai gereja yang mendapat mandat untuk mewartakan kabar sukacita dalam tanda kutip sebagai pewarta kemerdekaan itu, ya harus memerdekakan mereka. Dia harus andil memberikan, melepaskan orang-orang miskin dari belenggu kemiskinan. Begitu. Kira-kira ada enggak ya? Ya ini perkiraan saja ya. Gereja yang sebenarnya mempunyai tugas seperti itu malah justru sebaliknya gitu. Ya kalau boleh boleh mengira-ira begitu ya. Mengira-ira. Jadi sebenarnya kenapa sih terjadi kemiskinan? Ini contohnya kemiskinan ya. Ya. Kemiskinan. Ini kan nanti larinya apakah gereja ikut andil sebagai penjajah atau sebagai pembebas kan begitu. Contohnya kemiskinan. Kemiskinan itu muncul dari mana sih? Karena ketidaksetaraan taraf ekonomi. Ya kan? Pembagian kekayaan tidak setara. Dan itu muncul dari kapitalisme. Kan begitu. Kapitalisme kalau kita tarik lagi itu muncul dari mana? Kan begitu. Ya ada kan? rentengannya dengan itu, kalau saya boleh katakan itu adalah anak haram gereja kan. Iya kan, misalnya seperti itu. Nah, kalau gereja selingkuh ke sana, maka dia justru menjadi penjajah kemiskinan. Ya, masih ada enggak praktik-praktik seperti itu sekarang? Ya, kalau gereja masih menekankan kapitalisme di gereja, itu menurut saya sebagai penjajah bangsa. Ya, masih ada enggak kira-kira? Wah, ya kalau Mas Waluyo melihat ada gereja yang misalnya, hanya mengutamakan gereja kong kali kong dengan kelompok pemilik modal kapitalis, kemudian untuk pembalakan liar, kemudian untuk pertambangan eksploitasi kan karena konsep kemerdekaan itu juga bukan untuk konsep kemerdekaan manusia tetapi juga lingkungan kan begitu. Iya, ya gini aja lah. Kalau gereja masih melakukan itu berarti ada, gitu kan? Kalau ada gereja melakukan itu. Tapi kalau gereja itu masih melakukan, wah pokoknya kalau di gereja ini orang kaya-kaya ini yang harus menjadi pengurus majelis dan lain-lain. Harus orang miskin ini tidak usah dipakai lah. Gitu. Kalau gereja masih ada mendukung para penguasa modal di negara ini, apapun yang diinginkan kita ajarkan, ditempeli ayat Alkitab. Kalau masih ada seperti itu, maka bolehlah kita katakan gereja masih ada yang menjajah. Itu kan skala besar ya. Skala besar. Kalau skala kecilnya masih enggak kira-kira ini gereja melakukan diskriminasi terhadap jemaatnya. Karena kolonialisme kan seperti itu. Ada pribumi, non pribumi, dari kelas-kelasan seperti itu. Kalau saya ditanya ada enggak gitu kan? Itu nanti ditanya bukti lagi, data lagi gitu kan. Kelihatannya itu masih ada enggak? Kalau saya melihat-lihat itu yang tanpa saya analisis dulu, saya teliti dulu, selama ini saya katakan sih kayak kok masih bisa mendapatkan itu gitu ya. Masih terlihat ada gereja yang wah ini bajunya baru nih, ini bajunya bermerek. Jadi yang ini bajunya bukan bermerek. Jadi kewargaan gereja itu juga terkait dengan merek-merek dari ada yang di high merek atau merek pasaran begitu. Warga juga ditentukan itu harapannya gitu ya. Jadi terakhir nih, kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan tentang kemerdekaan? Bagaimana tanggung jawab gereja, tanggung jawab iman Kristen terhadap kemerdekaan ini? Ya, gereja merupakan bagian dari bangsa Indonesia, kita semua maksudnya gereja di Indonesia ini gitu ya. Dan bangsa ini telah dianugerahi Tuhan suatu kemerdekaan. Maka sudah menjadi tanggung jawab gereja juga untuk tetap menjaga, melestarikan kemerdekaan itu. Bahkan bukan hanya mendoakan gitu kan, tapi juga harus ikut andil memperjuangkan kemerdekaan, jangan justru menjadi penjajah itu sendiri. Datangi mereka yang masih terbelenggu gitu kan, jadi masih orang miskin, masih dalam kebodohan, merdekakan mereka, karena itu menjadi tanggung jawab gereja, termasuk saya juga. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Kris. Demikian sahabat, salam merdeka bagi kita semuanya.